Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil salah satu tema dari ilmu qiraat, yaitu qiraat dalam pandangan orientalis. Nah, pertama itu ada lahirnya keragaman qiraat pada pandangan orientalis. Nah, menurut Noldeke, tulisan Arab itu menjadi penyebab perbedaan qiraat tersebut. Nah, sedangkan menurut Ignaz Goldziher, beliau pernah berkata bahwa lahirnya sebagian besar perbedaan qiraat itu dikembalikan pada karakteristik tulisannya. Tulisan Arab itu sendiri kan. Nah, yang bentuk hurufnya itu tertulis dapat menghadirkan suara ataupun vokal pembacaan yang berbeda. Nah, tergantung pada tanda titik yang terletak di bentuk huruf tersebut. Yaitu ada juga perbedaan titik, setelah itu juga perbedaan harokat atau tanda baca yang banyak sekali di bahasa Arab, yang dimana memicu perbedaan posisi i'rab atau kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, pandangan orientalis terhadap qiraat Al-Quran. Nah, adapun di antara pandangan orientalis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama, pandangan orientalis terhadap teks Al-Quran, yang menganggap bahwa Al-Quran adalah dokumen tertulis atau teks. Istilah yang sering mereka pakai itu writing and reading the text, atau tulisan dan pembacaan dari teks tertulis. Nah, berbeda dengan pendapat ilmuwan muslim yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bacaan dari hafalan atau recitation from memory. Setelah itu dari kesalahpahaman sarjana orientalis mengenai ras dan qiraat, diketahui bahwa tulisan Arab atau khot itu mengalami perkembangan. Jadi dari kurun waktu sejarah Islam, Al-Quran itu ditulis dengan huruf gundul. Nah, disinilah orientalis itu gagal paham dan keliru, sehingga menyimpulkan bahwa kandungan teks tersebutlah yang mengakibatkan berbedanya variasi bacaan, sehingga Al-Quran itu dapat dibaca sesuka hati. Setelah itu, pada prinsipnya juga Al-Quran itu diterima dan diajarkan melalui hafalan dari Rasul ke sahabat dan seterusnya. Setelah itu, Al-Quran itu juga dicatat dengan menggunakan berbagai medium tulisan. Nah, sampai wafatnya Rasulullah, hampir semua catatan-catatan awal milik pribadi para sahabat Nabi yang ditulis oleh sahabat Nabi, dan karena itu berbeda kualitas dan kuantitas satu sama lain. Itu adalah pandangan orientalis terhadap qiraat Al-Quran. Nah, setelah itu ada juga kritikan orientalis terhadap qiraat. Menurut pandangan Ignaz dan At-Turzefri terhadap qiraat, bahwa perbedaan macam-macam qiraat itu karena karakteristik tulisan Arab tersebut. Nah, adapun contoh dalam membuat gagasan Ignaz ini terdapat dua contoh yang ada dalam Al-Quran, yaitu yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbiruna. Nah, sebagian para ulama qiraat itu membacanya tastakbiruna, yang tertulis dengan huruf ba, dengan bacaan tastaksiruna, yaitu dengan huruf sa. Nah, di situ perbedaannya. Selanjutnya ada dalam surat Al-A'raf ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
wa huwallazi yursilur riyaha bushron baina yaday rahmatih. Di sini itu pada ayat ini katanya bushron. Nah, dibaca dengan huruf nun sebagai ganti dari huruf ba sehingga menjadi nushron. Setelah itu yang ketiga dalam surat An-Nisa ayat 94, yang dimana kata yang diambil yaitu pada lafaz mayoritas sarjana qiraat itu membaca lafaz fatabayyanu dengan lafaz fatabayyanu karena bentuk huruf yang terus adalah fa tabayyanu sehingga memungkinkan dibaca dengan berbagai model bacaan. Ada juga perbedaan yang timbul karena harokat. Terdapat dalam contohnya surat Al-Hijr ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Man nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idam munzorin. Di sini itu perbedaan bacaan di antara sarjana qiraat pada lafal yang menunjukkan turunnya malaikat, apakah itu tunazzilu atau tanzilu atau tanazzilu. Semua qiraat tersebut diwakili oleh wilayah yang berbeda-beda. Selanjutnya, dampak orientalis terhadap qiraat. Nah, dampak pemahaman orientalis terhadap qiraat ini yaitu munculnya keragaman di kalangan awam terhadap Al-Quran yang selama ini meyakini keontentikan Al-Quran. Setelah itu argumen orientalis yang logis dengan menggunakan bukti-bukti sehingga secara tidak langsung mengoceh pemikiran umat muslim yang buta dengan ilmu qiraat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.